ada pohon kayu tumbang di situ. Iya. Di situ ada teko, ada pisang goreng masih hangat. Kita Letnan 2 dengan Prada itu blow on. Tidak berpikir di situ ada musuh. Karena masih hangat padahal gitu ya. Iya. Karena mikirnya kan udah... Kita udah lapar, Iya. ya kita minum aja nih kopi itu. Iya. Kopi diminum, ikan apa? Pisang goreng. Pisang gorengnya makan, si Nasruddin ke depan situ. Prada papa itu. Iya. Mana kemana? Itu. Baru nunjuk itu, udah disiram tembakan. Ternyata hanya jarak 10-15 meter aja mereka di situ. Depan banget berarti, Pak. Depan, iya. Hanya pohon-pohon kecil itu, Iya, pohon iya. singkong, pohon apa. Iya. Udah Pak tiarap di depan tunggul itu, Papa balas tembakan, anak buah Papa kena jebol ini pahanya. Kakinya jebol, Papa tarik. Papa kena, senjata Papa hancur nih. Kan magasan gini berdua ya. Iya. Ininya kena tembak, berapi, langsung. Ini Papa kebakar semua. Kebakar. Itu Papa pakai helm? Enggak, pakai kopiah. Papa pakai kopiah. Berarti itu Papa nggak lengkap dong Nggak ya? lengkap, hanya pakai, Papa kan satis Intel. Oh, satis Intel iya, tuh kemana-mana preman waktu itu. Iya. Nah waktu itu pas nyergap, ya udah pakai PDL. Dulu kan nggak punya rompi, belum ada rompi. Oh dulu nggak ada rompi Pak? Nggak ada. Oh. Helm pun helm tembus kalau pakai helm juga. Ya kan kalau sekarang kan helmnya udah mumpuni lah ya. Udah sekarang, cukup, udah sekarang gitu. pakai rompi. Iya. Dulu nggak ada, awal itu nggak ada ini. Ya udah kita tiarap, balas tembakan, anak buah Papa kena, Papa tarik, senjatanya ambil karena senjata Papa hancur. Udah hancur, ya. Tembak, ambil, habis, Papa ambil pistol, habis, ambil granat. Granat, kena, udah pasang sangkur, Papa sendiri kayak orang gila. Pasang sangkur serbu, tusukin 10 Karena orang udah mati meninggal semua. semuanya. Ada yang masih hidup, Oh, tapi dari udah granat kena itu juga tembak. berarti masih ada yang hidup? Mati semua, akhirnya kan Papa sangkurin semua tuh. Berapa orang itu Pak? 10. 10 lawan 2. Lawan 1 sebenarnya. Ini lawan 1. Iya. 10 lawan 1. Iya. Sampai Pak Hatta tuh nangis. Komandan Papa tuh. Dikiranya Papa udah meninggal. Karena kalau lihat syariatnya, ini bolong-bolong Papa. Baju tuh bolong-bolong. Padahal bolongnya itu kena api itu Ya ya? enggak kena senjata peluru. Tapi nggak ada yang ketembak. Tapi nggak ada yang tembus, nggak kena. Iya maksudnya kan dengan logika manusia gitu ya, di saat itu. Artinya apa ya? Artinya nyawa itu milik Tuhan. Iya. Mungkin orang bilang, oh Yusuf punya ilmu. Nggak ada ilmu apa. Ilmunya baik-baik aja gitu. Iya. Jadi ini bolong-bolong. Dan kalau logika 10 lawan 2 gitu, ya kemungkinan untuk berhasilnya gitu ya kecil Pak lah. Kecil ya Pak. Di situ senjatanya pun bermacam deh. Ada minimi yang otomatis itu. Iya. Berarti persenjataan GAM itu lebih bagus daripada itu senjata yang dari 113 diambil waktu AMD. AMD AMD disergap, diambil 21 pucuk. Nah, disitulah ada minimi, ada AK, ada M16. Apa-apa 10 itu dapat. Papa langsung bawa lagi pulang. Iya, datang, udah selesai baru tim yang di atas itu baru datang udah selesai. Ambilin semua, berangkat, akhirnya Papa diajukan KPLB itu. Tapi itu yang ajudan Papa selamat akhirnya di saat itu? Selamat, hanya ini jebol. Cuma saat perjalanannya, sekitar tahun 2000-an lah, Nasruddin ini diculik GAM lagi, hilang. Dia tetap di Aceh berarti? Orang Aceh. Oh emang orang Aceh? Dia orang Aceh. Oh berarti di tahun 2000-an, mantan anggota Papa, ajudan Papa itu diculik GAM? Diculik GAM. Oh diculik GAM. Nah, jadi itulah yang terjadi pada saat Papa Letnan 2 itu. Ya setelah itu terus beberapa kali Papa PC Karena terus. Papa berapa tahun totalnya di Aceh itu Pak? Di Aceh kurang lebih 20 tahun. Jadi itu tahun pertama itu di situ sampai selesai di tahun 91 lah, ikut Satis itu selesai. Kita pulang lagi ke batalion. Dari 89 Dari 89. 2 tahunan lah, 2 tahunan. Pulang ke Biren. Udah itu langsung jadi danki Pak. Pulang tuh jadi danki langsung. Itu kalau dia di danki udah naik ke letu apa? Udah naik ke letu apa udah masih? Letu, Papa. Udah letu ya? Udah letu.
Langsung naik ke Danki. Ya, 2 tahun, berarti Papa? Ya mendului teman-teman 2 tahun. Harusnya 2 tahun, kan 92 iya. meeting Papa dan letnan satunya. Iya. Papa letnan 1 di 90 udah letnan 1. Walaupun upacara penyerahan letnan satunya tuh di tahun 92. Tapi Papa udah pakai di tahun 90. Iya. Jadi itu Danki di Biren, Danki D. Udah itu belum ketemu dan Mama tuh. Papa ketemu Mama di pangkat waktu itu pada saat Papa pindah ke Kompi B. Jadi Papa pindah ke Kompi B juga bukan kemauan Papa. Jadi semua kegiatan itu memang mengarah ke apa gitu loh. Karena kan, Papa yang dipakai mungkin. Ya, Papa dulu kan di batalion tuh ya tim olahraga Papa. Yeah. Kalau upacara-upacara bawa pasukan Papa, kadang-kadang jadi komandan upacara juga Papa. Tempur juga Papa ikut di situ. Yang berhasil Papa akhirnya suatu saat waktu Papa Danki D dan lagi tugas di Pampropit di Arun. Yeah. Nah, itu kan tugas yang enak tuh. Yeah. Karena bayarannya cukup besar uang sakunya di Arun itu. Baru kurang lebih 2 bulan datang Danjon ke tempat Bapak. Langsung, Sep, besok kamu jadi Danki B. Tinggalkan ini. Ternyata di Kompi B itu dulu ada masalah. Dankinya senior Papa, di tingkat 86, terus ada anak buahnya yang ngebunuh calon istrinya. Ada yang, banyak lah masalah di situ. Banyak masalah yang harus diselesaikan di situ ya Pak. Akhirnya dicopot, Papa masuk situ. Beres gitu loh. Disitulah Papa ketemu Mama. Itu berarti Danki B itu di mana Pak? Di Lok Sumawe. Lok Sumawe. Iya. Waktu ketemu Mama berarti Mama lagi kerja di Telkom. Di Telkom, ya 92 itu ya. 92. Ketemu Mama. Di sini juga ada yang unik teh. Ya mungkin memang tidak bisa dialami oleh perwira semacam kakak kamu, masyarakat. Jadi Papa pacaran dengan Mama. Tahu-tahu Papa dapat TO dari Danrem. TO itu apa Pak? Target operasi. Target operasi. Dari Danrem. Pak mantan Menteri Dalam Negeri itu, Sarwan Hamid. Pak Sarwan Hamid. Papa dipanggil, padahal Papa Danki nih. Iya. Tapi Pak Sarwan manggil Papa, di situ udah kasih intel korem, pangkatnya letkol. Pak Sarwan Hamid bertiga ngobrol bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Papa. Secara tertutup. Sembunyi-sembunyi itu ya berarti? Ya, sembunyi-sembunyi. Di intel tuh ada namanya jaksik teh. Apa tuh? Penjejakan secara fisik. Apa orang atau siapa yang target kita harus kita tahu benar. Kapan pulang, kapan pergi, kapan keluar. Pokoknya diikutin aja gitu ya Pak ya, kegiatannya diikuti. Sehingga di suatu titik kita akan eksekusi gitu kan. Apa yang Papa lakukan? Apa? Papa bawa Mama untuk menjasik itu. Iya, kayak disangkanya maksudnya biasa aja gitu ya. Kalau Papa sendiri kan ketahuan. Iya, ketahuan. Jadi Papa bawa Mama masuk kampung. Ini masih pacaran nih. Iya. Belum nikah, masih pacaran. Lihat di kampung itu di mana ada mereka, bagaimana caranya. Udah oke, Papa bawa anggota 1 orang eksekusi. Itu untuk eksekusi itu berapa orang yang Papa? Hanya 2 orang aja. Hanya 2 orang aja. Targetnya hanya. Dan targetnya pun nggak berat lah, hanya berupa perampokan aja. Iya. Supaya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lah. Mama waktu itu tidak tahu sampai nikah, sampai Mama tahu. Kalau itu Papa operasi, bawa sebagai apa namanya? Ya jadi pengaman Papa lah, atau pengaman atau teman Papa untuk jaksik itu. Iya. Setelah Papa Dandim baru Papa ceritain. Ya kalau tahu juga nggak mana mau. Itu Papa lakukan itu. Makanya Tapi kan itu kalaupun itu kan maksudnya konsekuensinya gede banget ya Pak untuk Papa melakukan itu gitu. Oh jelas. Ya kan gede itu banget untuk jabatan ambil Papa, tindakan itu. Iya. Bisa dipecat, bisa apa. Iya, karena kan Papa membawa ibaratnya warga sipil jadinya kan. Ya maksudnya kan kalau ya bawa Mama juga sasaran itu kan sasaran sipil juga. Iya. Dan bukan ya, hal kan, tapi itu untuk negara semua. Iya. Ya itu, Mama tuh tahunya
setelah Papa Dandim baru Papa ceritakan. Dan dia pas di Aceh lagi kan Papa? Iya di Aceh. Ceritakan. Jadi sampai situ Danki teh, Papa ganti Danki yang ada masalah itu. Yang B. Ya, banyak lagi kejadian-kejadian lain teh. Jadi Papa waktu di Danki D ya, sebelum di Kompi B, kalau ada pertandingan antara Kompi, pasti Kompi D juara. Nah, pada saat Bapak di Kompi B pun juara. Tapi perjalanannya berat. Karena semua kompi-kompi ingin menang. Ingin ngalahin Papa. Akhirnya banyak kejadian yang tidak kita harapkan, di luar aturan-aturan permainan. Intinya Papa dijelekan terus. Papa gimana caranya gimana caranya ini. Karena bayangin aja, main poli Papa masuk final, Papa juga ikut pertandingan, ikut main deh. Main poli itu. Terus kompi Papa juga masuk final di tenis meja, Papa juga pemainnya. Masuk final di main bola, Papa juga ikut main juga. Jadi akhirnya pernah Papa lagi final main poli jam 8 pagi. Di jadwal tuh main tenis meja itu jam 11. Tadi kan masih bisa masih kan? ada waktu gitu ya. Baru main poli setengah set, baru 1 set, udah ada pengumuman. Main tenis meja segera dilaksanakan. Dimajukan. Itu sengaja supaya Papa biar Papa kalah. Nggak semuanya Papa ambil gitu ya. Wah, itu Papa ngamuk. Ngamuk sama panitianya itu. Sama panitia ngamuk. Nembak juga dicurangi. Banyak lah yang dicurangi Papa ya. Karena Papa terlalu bagus. Akhirnya mereka semua sepakat laporan ke Danion. Danion waktu itu masih apel Dansat di Bandung. Jadi yang ada Wadanion waktu itu di sana. Jadi Papa akhirnya kayak musuh bersama. Musuh banyak orang Papa ya dari jadinya. perwira 26 di batalion tuh, ya hanya kompi Papa aja yang enggak, yang lain yang musuhi. Pokoknya Papa harus jatuh gitu lah ya. Papa udah merasa itu. Karena orang lain pun jadi acuannya kan ke Papa. Kenapa Papa bisa, mereka tidak gitu kan. Akhirnya Danion datang hari Sabtu. Mungkin Wadanion semua staf udah laporan ke Danion. Hari Senin kita dirapatkan mau dimarahin Papa sama Danion. Tapi hari Minggu Papa buat tulisan tangan deh. Bahwa kejadiannya begini. Ujungnya Papa tanda tangan, siap dipindahkan kemanapun. Nah, begitu Danion datang, Papa udah nunggu di pintu. Danion masuk, Papa masuk. Marah Danion, Papa kasihkan tulisan Papa. Udah Papa keluar, Danion baca tulisan Papa. Begitu rapat, mulai dari staf semua, ada Wadanion itu senior-senior semua kan. Danion marah, gebrak meja, yang dimarahi bukan Papa. Semuanya. Dimarahin. Papa nggak dimarahin. Karena Papa berani tanggung jawab. Gitu. Jadi apapun resikonya, Papa terima, tapi dengan bukti-bukti yang nyata. Akhirnya tidak mau jatuhin orang kalau itu tidak benar. Papa udah lakukan itu memang dari Letnan 2 deh. Waktu itu Letnan 1 ya, Danki ya waktu itu. Letnan 1 Papa. Jadi itu yang Papa lakukan. Itu udah nikah dengan Mama tuh. Udah nikah dengan Mama. Berarti Papa nikah itu Letu? 93 ya. Ya Letu ya Papa ya. Nyampe Papa Letu setelah nikah sama Mama, Papa masih di ini ya, batalion Danki ya? Masih Danki? Danki? Iya, Danki di 113. Di Loksmawe. Nah, di sini waktu Danki itu waktu lahiran Mas Raka itu lucu juga teh. Apa Pak? Jadi Papa kan hobi main poli Pak. Iya. Nah, jadi waktu itu ada pertandingan di Radar kalau nggak salah. Radar tuh di daerah sebelum Loksukon itu. Iya. Loksmawe naik ke atas sedikit. Itu di situ ada Om Arif ikut, ada Om Rifki, Om Herlan. Itu dari yang angkatan Papa itu, letting Papa yang di Biren kemarin, yang Om Arif, Om Herlan itu, yang baru nikah Papa? Iya, baru Papa yang duluan. Papa yang duluan ya? Iya. Di Papa nikah, ya termasuk pada saat nikah itu, supir Papa tuh Om Arif. Om Arif. Om Arif jadi driver. Dan ya nikah Om Arif jadi saksinya. Saksinya Danion. Iya. Ya waktu nikah kan Om Arif jadi saksi ya. Jadi Om Arif tuh yang
nyupirin papa itu. Ya karena dengan sahabat ya. Iya. Itu papa nikah berarti di Medan Di ya, Medan, Pak? di Belawan ya. Mm-mm. Nah, pada saat mau lahiran waktu mama Mau lahiran udah Mas Raka 9 bulan itu, papa main poli. Mama juga Pertandingan? ikut pertandingan. Di? Mama nonton di Loksmawe lah, Oh, masih di Loksmawe. dekat Loksukon sana. Iya, iya, iya. Pulang sore mandi di kompi tuh di rumah. Hmm. Mama di situ, udah itu papa, Om Arif, Om Herlan, Om Rifki nonton bioskop di Iya. Sunda. Itu cuman papa sama teman-teman aja? Iya, mama nggak ikut. Mama nggak ikut? Mama nggak ikut. Nonton, ya nonton jam berapa? Jam 7 atau jam 8 lah. Jam 9 di tengah-tengah bioskop itu ada pengumuman. Panggilan kepada Letnan Yusef Sudrajat, segera pulang. Itu Istri panggilan kayak melahirkan. gitu? Enggak. Oh, di TV, di tulisan di TV. tulisan. TV, bioskopnya itu, Di Pak? bioskop. Kayak pager gitu ya? Iya. Di bioskop tuh ada panggilan kepada Letnan 1 Yusef Sudrajat, segera pulang, istri melahirkan. Langsung kita keluar tuh. Langsung kita keluar. Nggak langsung ke rumah, langsung ke Rumah sakit. Kesrem. Oke, Srem. Sampai Kesrem, ternyata di sana belum lahir. Kita tunggu sebentar, akhirnya lahir. Terus kakek juga, kakek dari mama ya, Iya. udah ada situ. Oh, kakek dari Medan berarti ke Aceh? Dari Medan ya, udah datang. Papa nggak tahu tuh, udah datang Iya, tuh. iya. Tuh udah di situ. Kita adanin udah. Om Rifki itu buat ini, buat apa? Buat nama. Udah Nama. kasih nama katanya, bagus tuh. Apa? Ranopi. Bagus juga ya. Apa Ranopi. kira Ranopi? Raja nonton film kita nggak jadi. Berarti tadinya tuh Mas Raka itu namanya Muhammad Ranovi Regnata. Iya. Papa tanya sama Om Rifki, Ki, apa tuh Ranopi? Raja nonton film katanya. Jadi itu kelahiran Mas Raka itu di Loksmawe itu. Tahun 94 ya waktu itu ya. 94. Setelah lahir, kira-kira beberapa bulan, Papa dipindahkan ke PD. PD itu jadi Pasiop Kodim PD. Ya PD itu dari Loksmawe, Biren, terus PD ya, Kabupaten PD. Iya. Ya dulu di PD itu tidak pernah ada perwira dari Akmil di situ. Nggak ada satupun. Hanya dandimnya saja. Oh. Biasanya dandim, kasdimnya juga dari Capa, Capa. staf-stafnya di Capa semua. Jadi Papa satu-satunya perwira pertama dari Akmil yang Ke PD. ke PD jadi Pasiop di situ. Katanya tempat pembuangan. Karena memang ya itu efek dari ribut-ribut di batalion itu. Danyonnya waktu itu diganti sama danyon baru, namanya ada Pak Swastir masuk di situ. Papa dipindahkan ke sana ke PD itu ya. Ya dengan mungkin dari Pak Rahmat juga ya. Iya. Pak Rahmat mungkin udah mengajukan, pas Pak Swastir datang, Papa dipindahkan ke PD. Ternyata di PD enak. Di PD enak. Ternyata di PD enak. Ada gitu apa? Maksudnya di PD enaknya itu apa, Pak? Iya, Papa jadi apa ya? Jadi penengah dandim itu di situ ada berapa dandim Papa di PD? Ada Pak Nianto, ada Pak Elon Suherlan, ada Pak Bambang, semua percaya ke Papa. Oh. Jadi kalaupun ada kegiatan AMD skala besar, ada apa segala macam, yang paparan Papa. Jadi lebih cepat dewasa Papa. Iya. Lebih cepat ini. Karena dibimbing juga sama komandan-komandan. Iya, komandannya ya, Pak, ya? percaya. Tapi yang luar biasa, Papa salut pada komandan-komandan Papa, seorang kesatria ya. Iya. Jadi suatu saat setelah Papa, ya kalau Papa kan anak buah waktu itu, dipindahkan kemanapun Siap merasa aja ya? tidak ada masalah apa-apa. Ya udah pindah-pindah aja. Memang prajurit dimanapun siap kan. Iya. Tapi ternyata ada hati seorang komandan yang merasa Kehilangan. itu penyebab Papa pindah. Oh. Akhirnya Papa pernah suatu saat dipanggil oleh mantan komandan Papa, sampai sekarang juga baik, Pak Rahmat Budianto, mantan Pangdam Udayana, itu yang Papa hormati. Papa dipanggil oleh Pak Rahmat, Mama dan Papa dipanggil sama Ibu, dan beliau minta maaf. Karena?
Ya Gitu itu. nganggap papa Pindahnya waktu Bin itu karena enggak, bukan masa pindah. Banyak masukan yang kurang bagus dari semua, mungkin dari banyak orang, sehingga menganggap papa jelek. Ternyata setelah papa di Lok Sumawe, Pak Rahmat jadi kasih ke Lok Sumawe, Iya. beliau manggil papa, minta maaf bahwa ternyata kamu itu bukan orang jelek. Iya. Dan papa salut sama komandan-komandan yang seperti itu. Yang mau mengakui gitu ya Pak ya. Dan itu teh nanti Pak ceritain ke depan, bukan satu orang, bukan hanya Pak Rahmat, ada beberapa banyak yang minta maaf ke papa. Iya. Karena memang muka papa kan gini. Orang lihatnya nyebelin gitu loh. Orang lihatnya, wah ini pasti jahat, pasti ini mukanya. Tapi ya itu. Jadi sepanjang jalan, papa dipindahin ke PD itu ya. Di situ banyak hal yang terjadi deh. Papa pernah melaksanakan AMD skala besar di daerah Sungai Mas, Gempang. Dari PD itu kurang lebih hampir 100 kilo lah. Jauh banget. Itu arahnya kemana Pak? Arah Dari ke Melabu. Arah ke Melabu. Motong gunung. Oh. Papa buat jalan untuk motong gunung itu. Jadi di situ papa hampir setahun bolak-balik hanya dengan supir aja berdua. Udah ada mobil? Ada. Maksudnya udah ada dikasih kendaraan untuk ada, mobilnya kan ada ya? kan, mobil dinas. Iya. Hanya papa dengan supir bawa pistol hanya satu. Padahal nggak ada ajudan lain itu tuh Pak? Enggak, apa hanya berdua aja. Padahal GAM waktu itu masih rame. GAM udah rame ya. Di situ ada namanya Kecik Umar. Kecik Umar itu Panglima Sago di daerah itu GAM ya? Iya GAM. AM dulu, AM lama, namanya Kecik Umar. Tapi jadi GAM. Di situ daerah Gempang, daerah Tiro, dia komandannya. Iya. Nah, papa kegiatan di sana banyak yang papa lakukan. Buat rumah, buat jalan, main poli, main bola dengan masyarakat dekat gitu. Jadi suatu saat papa ketemu dengan teman papa sebagai pasiop. Tahu-tahu di situ ada tawanan beberapa orang, 6 orang lah. Begitu papa duduk, mereka langsung meluk papa semua. GAM nih, tawanan. GAM? Tawanannya. Tawanannya? Iya. Langsung meluk papa, Pak Yusef. Papa bingung lah, kok kenal? Iya. Tahu dari mana gitu? Tahu dari mana? Akhirnya papa duduk, coba cerita kenapa? Akhirnya cerita, Pak Yusef dulu kegiatan di rumah ini, kegiatan main poli ini, main bola, buat ini. Kami semua udah sepakat mau nyulik Pak Yusef. Untuk niatnya? Ya kan GAM, dia kan GAM, mau bunuh. Ya karena walaupun kegiatan papa itu baik, mereka ngeliatnya karena papa tentara. Kan? Iya. Bapak tuh mau diculik, mau diambil karena bapak tiap hari pulang hanya berdua dengan supir. Kadang-kadang tidur di sini. Semua kegiatan papa tahu dia. Udah itu, kenapa nggak jadi? Kita lapor ke Kecik Umar. Kecik Umar itu bosnya, Panglima Sagonya waktu itu. Tapi Kecik Umar bilang, jangan sentuh Pak Yusef, dia orang baik.